Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman ya. Ada beberapa teman yang menanyakan bagaimana cara menggrafting bibit hasil dari cangkok ya, hasil dari cangkok rootstock ya, terutama di tanaman anggur. Jadi bibit hasil cangkok itu kemudian mau digrafting, kapan menggraftingnya? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Ini kebetulan ada satu yang sudah saya grafting ya, sudah saya sambung. Awalnya turun cangkok langsung saya sambung, saya grafting. Ya bisa jadi, akan tetapi hal tersebut adalah cara yang kurang tepat ya. Akan lebih baik apabila kita melakukannya sesuai dengan urutan. Jadi kita pastikan dulu rootstocknya sudah on di media tanam ya. Jadi ini kebetulan ini saya beri contoh rootstocknya Suwito 2 ini ya. Ini Suwito 2 habis turun cangkok ya, sudah dikarantina kurang lebih sekitar 5 hari. Nah ini sudah 5 hari yang ini. Ini tanda-tandanya kalau akar sudah on seperti ini. Nah, tunasnya mulai aktif ya. Ini dia mulai aktif. Kemudian yang ini kebetulan tadi saya pilih ya. Saya pilih mau saya grafting. Ini nanti akan saya tunjukkan. Juga sekalian teknik graftingnya seperti apa supaya mantap nanti hasilnya. Nah, seperti ini. Ini sudah pada mata tunasnya sudah mulai aktif ya, sudah mulai aktif. Nah ini kebetulan yang sudah saya grafting pada saat turun cangkok. Tapi saya perhatikan akarnya sudah mantap sekali. Jadi saya hitung-hitung, saya coba. Ya bisa jadi, tapi ini agak ini ya, agak kurang meyakinkan. Saya sendiri masih ragu waktu itu. Dan ternyata memang agak aman ya, karena modal akarnya bagus. Nah ini kebetulan karena saya ragu, jadi saya kurangi daunnya, sementara yang lain kan enggak utuh. Tujuan saya agar nanti langsung ke atas. Akan tetapi yang baik adalah seperti ini. Kalau akarnya sudah on ya, sudah on seperti ini. Ini buktinya akar sudah on di media tanam, di polybag ya, di polybagnya ini sudah on dia. Jadi sudah tidak khawatir untuk tidak jadi. Nah, kalau seperti ini yang masih baru masuk polybag kemarin, ini kan layu dulu, sebagian layu, walaupun saya bantu spray ya. Kebetulan cuaca yang ekstrim, panas banget ini beberapa hari terakhir ini, jadi agak layu seperti ini. Ini kalau seperti ini yang terjadi pada saat cuaca yang ekstrim, akhirnya nanti sambungan tidak jadi. Nah, ini kebetulan saja tempo hari memang akarnya sangat bagus, akar hasil cangkoknya kemarin, jadinya bisa jadi seperti ini. Oke, kita lanjutkan dengan proses penggraftingan atau sambung pucuk ya. Nah ini dia sudah saya siapkan entresnya, ada 4 ini ya, kebetulan karena yang akan saya grafting 4 jenis transfigurasi, sama dengan yang ini yang sudah saya grafting ini. Ini sedikit info ya, kadang-kadang memang beda teknisnya ya, akan tetapi saya ingin menunjukkan sedikit taktik ya. Ini biasanya kalau di grafting kan nyebrut terus daunnya jelek ya pertama ya, memang suplai nutrisi yang masih baru pembentukan jaringan pasti seperti itu. Tapi untuk menguranginya bisa dilakukan dengan cara yang seperti ini. Biasanya kan mata tunasnya ditutup. Nah ini untuk saya tidak saya tutup seperti ini.
Ini sengaja yang satu belum saya siapkan, saya tutup dekat di posisi mata tunas ya. Ini yang satu. Nah, setelah kita potong pendek seperti ini ya, entresnya atau skionnya ya, kita siapkan pembungkusnya, pembalutnya ini ya. Ini saya menggunakan wap yang saya potong pendek seperti ini. Nah, ini kita bungkus, kita siapkan seperti ini caranya. Kita bungkus bagian bawahnya dulu ya. Bagian bawahnya dulu seperti ini. Oke, kelihatan jelas ya. Kita bungkus bawahnya, bawah mata tunas ya. Mata tunasnya tidak tertutup, posisinya agak miring, posisi yang bagian sisi satunya di bagian atasnya dari tunas, kemudian menuju ke bagian bawah tunas, kemudian kita balik lagi dari posisi bawah mata tunas tapi bagian belakang batangnya kita pakai menutupi ke bagian atas mata tunas persis. Jadi kulit dari skion nanti tertutup supaya mengurangi dehidrasi. Akan tetapi posisi mata tunas sama sekali tidak kita tutup karena sebetulnya mata tunas itu memiliki pengaman sendiri ya. Memiliki pengaman sendiri atau memiliki selimut sendiri yang memang dirancang untuk tidak terjadi dehidrasi atau melindungi mata tunas. Nah, ini kita selesaikan pada bagian atasnya, harus rapat ya bagian atasnya. Nah, sekarang kita cek baliknya. Nah, ini jadi posisinya benar-benar safety, akan tetapi mata tunasnya tidak tertutup ya. Oke, ini kita potong. Nah, ini untuk memotong pembalut wapnya ini tinggal kita tarik saja seperti ini karena memang relatif rapuh ya wap itu. Nah, seperti ini. Bentar. Nah, ini jelas ya. Oke, seperti ini. Ini nantinya diharapkan saat tumbuh tunasnya, daun yang awal juga tidak mengalami kerusakan, kemudian berikutnya juga tidak mengalami kerusakan. Kalaupun ada kekurangan bentuk daun tapi tidak terpengaruh karena penutup atau plastik wap yang kita pergunakan. Jadi paling tidak mengurangi lah. Kalau bentuknya tidak akan sempurna pasti, karena apa? Karena nutrisi yang disampaikan juga baru, jaringan baru, kemudian nutrisinya baru, jaringan-jaringan pendukung suplai nutrisi juga masih baru kan, baru menyambung, baru tersambung. Nah, akan tetapi kalau kita kurangi resiko tersebut kan nanti lumayan lebih bagus lagi. Oke, kita lanjutkan dengan proses penggraftingan. Nah, kita potong dulu bagian atasnya, ini satu mata tunas ya. Kita potong untuk proses penggraftingan. Langsung kita lakukan pembelahan. Nah, pembelahannya itu kita usahakan di posisi mata tunas yang tadi sebelum kita potong. Nah, ini kan biasanya untuk anggur, tanaman anggur itu ada dua jalur nutrisi, di mana di situ ada titik-titik mata tunas. Ini sebagai bukti jalur nutrisi. Yang ini di sini, kemudian yang satunya tadi kan di sebelah sini. Jadi kita membelahnya di sebelah sini. Arah jalur nutrisi. Demikian juga nanti posisi skion juga harus kita tempatkan di posisi yang sebelumnya tadi. Jadi jangan terbalik seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini kurang baik karena apa? Nanti akan terjadi proses adaptasi pembentukan jaringan ulang.
Tapi kalau seperti ini sudah sesuai. Nah, ini kita perhatikan ya, jalur nutrisinya yang dari bawah di sini tunasnya, kemudian yang satu lagi di atasnya di sini, satu lagi di atasnya, nanti harusnya seperti ini. Nah, khusus untuk pengirisan dari skion ini juga sangatlah penting. Ini kita usahakan jangan terlalu jauh. Misalnya kita iris di sebelah sini, jangan di sebelah sini. Nah, jangan. Kita irisnya di dekat dengan mata tunasnya. Karena apa? Karena nanti kalau sudah ada nutrisi yang masuk tidak terlalu jauh, sehingga kita harapkan proses penyatuannya akan semakin lebih cepat ya. Jadi kita iris bentuk V begini, tapi posisinya harus tetap kita usahakan nanti sesuai dengan jalur nutrisi. Jadi menghadapnya juga nanti akan menghadap ke tunas yang kita potong di bagian atasnya tadi. Nah, seperti ini. Dan jaraknya pun harus dekat, jangan terlalu jauh dari mata tunas. Supaya apa? Supaya mudah untuk terjadi proses penyambungannya. Oke, kita masukkan ya, jangan terlalu lama setelah kita iris. Nah, seperti ini. Supaya apa? Supaya nanti nutrisinya mudah sekali share ke bagian skion atau di bagian atasnya ini. Oke, kita balut. Membalutnya pun seperti ini, ndak usah terlalu kenceng-kenceng banget, juga jangan kendor ya, pokoknya rapet gitu aja. Nah, ini oke, sudah ya, kita putus seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini mudah-mudahan akan cepat tumbuh seperti yang ini. Nah, ini sudah jadi nih. Alhamdulillah sudah selesai ya proses penggraftingannya ya. Jangan lupa dikasih label ya atau dikasih tag ya. Ini sudah saya kasih tag menggunakan rostok Suwito 2, kemudian skionnya pakai transfigurasi. Nah, ini saya ulangi lagi, pertama sebisa mungkin ya rodstok itu yang bagus. Nah, kebetulan menurut pendapat saya aja ini, silahkan kalau yang lain masih punya pendapat yang lain, tapi ini kebetulan saya dari pengalaman saya selama saya menggeluti anggur ini, kebetulan juga hasil karya saya ini Suwito 2 ini yang paling bagus untuk rostok ya. Kenapa saya bilang paling bagus? Sisi ketahanannya mantap, kemudian dia juga kebetulan lahir di Indonesia, hasil persilangan dari 1613 dan SO4, dan kebetulan dua-duanya itu rostok yang paling sesuai untuk di iklim Indonesia. Kebetulan bebas dari nematoda dan memiliki ketahanan yang sangat bagus. Nah, kebetulan juga itu hasil karya saya. Nah, kenapa saya sebut bagus ya? Saya sebut bagus nanti ke depan itu dengan menggunakan rostok Suwito 2 itu memiliki ketahanan yang sangat bagus nanti pohonnya, yang lebih dari yang lain, mudah-mudahan saja. Ini kebetulan saya juga masih baru memulai, tapi kalau bicara pengamatan ini sudah saya amati ya, memang itulah yang terjadi. Kebetulan juga daya serap kaliumnya relatif lebih tinggi, terbukti batangnya lebih mudah sekali coklat, mudah banget coklatnya. Setelah usia 2-3 bulan itu batangnya yang tunas mudanya itu sudah mulai coklat. Ini yang paling cepat coklatnya kebetulan Suwito 2. Ini untuk rostok ya, untuk jenis rostok. Nah, dari situ artinya apa? Nanti yang digendong atau varian yang digendong atau skionnya atau table grape atau jenis anggur yang mudah yang diperuntukkan untuk diambil buahnya itu akan sangat lebih mudah berbuah dibanding dengan digandeng atau digrafting dengan
jenis rostock lain. Ini pendapat ya, jadi jangan dipastikan, semua tergantung rawatan. Tapi kita sedikit banyak harus berusaha. Untuk skala industri nantinya apabila kita pakai berkebun, tentu saja yang sangat menguntungkan itu tetap Suito 2. Kenapa demikian? Karena masa pertumbuhan kan cuma beberapa bulan, paling lama 1 tahun lah, 1,5 tahun lah ya. Nah, setelah itu kan masa pembuahan dan ndak berhenti, ndak ada masa pertumbuhan lagi. Jadi otomatis pupuk yang dominan itu harus adalah pupuk pembuahan kalium. Dengan serapan Suito yang relatif tinggi kalium, nah itu tentu saja akan sangat menghemat pupuk nantinya, dan tentu saja pembuahannya semakin bagus seperti itu. Oke, saya ringkas lagi ya. Yang tadi pertama, usahakan rootstock harus on dulu, sudah hidup dulu ya. Jadi kalau fresh cangkok baru turun, usahakan jangan langsung di grafting. Kita semai dulu di polybag, kita karantina paling tidak 5 hari 1 minggu lah. Ini kebetulan pas 5 hari ini, tapi sudah ada kelihatan tanda bahwa akar sudah on, tanaman anggur rootstock tersebut sudah tidak stres lagi, daunnya sudah menghijau bagus, artinya sudah ada nutrisi, baru kita sambung. Proses penyambungan juga harus menempatkan mata tunas ya, sesuai dengan jalur nutrisi ya. Jadi jalur nutrisinya ini, tanda jalur nutrisinya itu adalah titik mata tunas. Nah, ini jalur nutrisinya. Oke. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, mata tunas jangan ditutup, usahakan jangan ditutup seperti ini. Yang agak gede mata tunasnya, jangan ditutup. Terus posisi sayatan sambungan itu jangan terlalu jauh dari titik mata tunas spion. Ini mata tunas spionnya ya. Ini jaraknya paling cuma sekitar 1 cm. Ya kurang lebih 1 cm atau 1,5 cm. Kalau memungkinkan bisa setengah cm juga akan lebih baik. Nah, setelah seperti itu jangan lupa kita kasih penanda tag name dari spion supaya tidak lupa. Nah, setelah seperti itu mudah-mudahan mudah sekali tumbuh, diharapkan bisa jadi seperti ini ya. Nah, ini kan juga ikut jalur nutrisi. Ini kebetulan ada 2 mata tunas spionnya, tapi pendek. Nah, ini juga saya berlakukan hal yang saya sampaikan tadi, harus mengikuti jalur nutrisi. Nah, mudah-mudahan bisa seperti ini. Nanti kalau ada bonus, misalnya entrestnya nyebrut bawah bunga, insya Allah apabila menggunakan rootstock yang sudah hidup, yang perakarannya sudah on, bisa menopang calon bunga menjadi buah. Tentu saja nanti harus diperbesar. Nanti insya Allah akan saya tunjukkan lagi ke depan. Kalau ada yang seperti itu pasti ada lah, nanti 1-2 pasti ada. Nanti akan saya tunjukkan lagi teknik kelanjutannya. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat share saya kali ini. Jangan lupa nanti kalau teman-teman yang membutuhkan rootstock Suito 2 bisa langsung japri ke saya ya. Oke? Akhir kata, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.